bagus banget ya Kak. Ada yang gambar ayam, ada yang kelinci, juga, terus ada yang sampai bikin tiga telur. Keren, kalian hebat banget walaupun di rumah aja tapi semangatnya tetap hebat. Oke, sekarang kita mau memuji Tuhan. Siapa yang siap memuji Tuhan? saya. Aduh, nggak kedengeran. Siapa yang siap memuji Tuhan? Nah, ayo adik-adik kita bangkit berdiri. Kita bersiap.
diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita karena kasih Tuhan di dalamku. 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 Karena kasih Tuhan di dalamku. Karena kasih Tuhan di dalamku. Nah, Kak, kita kan udah memuji Tuhan nih. Sekarang waktunya kita untuk Mendengar firman Tuhan. Yeay. adik-adik band dulu ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita ingin berdoa bersama. Tuhan yang Maha baik, terima kasih Tuhan Kau telah membuka kami pagi ini Tuhan. Walaupun kami masih beribadah secara online Tuhan, tapi kami tahu Kau selalu berada di setiap kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami ingin mendengarkan firman dari kakak sekolah minggu Tuhan. Kau berkati kami Tuhan agar apa yang kakak sekolah minggu akan sampaikan melalui firman-Mu Tuhan bisa tetap
Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Apa kabarnya nih kalian? Pasti sehat-sehat semuanya kan? Puji Tuhan. Adik-adik tadi sudah menyanyi, menyembah Tuhan sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Nah, jangan sampai adik-adik hilang semangat nih, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kalau adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan, semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Bapa atas berkat bagi kami, atas penyertaan-Mu bagi kami Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang berkati kami semua Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Biar Kau berikan kami hikmat, pengertian Tuhan Yesus untuk apa yang akan Kau sampaikan bagi kami Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, sekarang apa yang kita mau dengarkan ya pada hari ini? Firman apa kira-kira yang kita akan bahas pada hari ini? Nah, ada firman yang sangat menarik nih adik-adik. Karena firman ini adik-adik sering nyanyikan, dan adik-adik pasti tahu lagu ini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api neraka, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Nah, adik-adik pasti sudah tahu lagu ini dan sering nyanyikan. Tapi adik-adik, sekarang kita mau bahas lebih dalam tentang lagu ini. Artinya apa ya adik-adik? Coba adik-adik tahu nggak apa maksud dari lagu ini? Kenapa ada jalan yang lebar? Terus yang lebar itu api adik-adik, api neraka. Terus kenapa jalan yang sempit itu pasti berglori adik-adik? Apa maksudnya ya? Nah, untuk itu kita akan membahas ini jauh lebih dalam ya adik-adik. Nah, nih adik-adik sudah siapkan sebuah cerita. Nah, ceritanya ini Tuhan Yesus sendiri nih adik-adik yang bawakan. Itu ada di dalam Matius. Nah, oke dia cerita tentang mengambil jalan yang sempit atau hidup dalam pertobatan setiap hari. Itu Tuhan Yesus mengatakannya di Matius 7 ayat 13 sampai 14. Jadi Tuhan Yesus pada saat itu memberikan lagi sebuah perumpamaan ya adik-adik, bahwa di dalam dunia ini, di dalam dunia yang kita hidup sehari-hari adik-adik, ada dua jalan. Gimana mungkin Kak Adi? Kan jalanan di dunia ini ada banyak Kak. Itu aja di Indonesia ada banyak jalan-jalannya Kak, apalagi di negara-negara lain. Bukan jalanan seperti yang kita jalan kaki di atasnya ya adik-adik kayak biasa ya, tapi sebuah makna yang lebih dalam lagi adik-adik dari sekedar jalan yang terbuat dari aspal ya. Nah, jalan yang dimaksud adalah pilihan hidup adik-adik. Jadi di dalam dunia ini kita memiliki dua pilihan hidup nih adik-adik. Seperti yang Tuhan Yesus bilang di sini, ada jalan yang lebar dan orang-orang itu banyak sekali yang berbondong-bondong melalui jalan itu adik-adik. Dan ada juga satu lagi nih adik-adik yang sini nih. Nah, jalanannya itu sempit, kecil, dan sepi sekali. Tidak banyak orang yang tahu jalan itu, dan hanya sedikit yang mengikuti jalan itu adik-adik. Nah, kita lanjut ya. Jadi, setiap kita ini selalu diberikan pilihan dua jalan nih adik-adik di dalam kehidupan kita. Nah, baik adik-adik sekarang masih kecil atau nanti adik-adik mungkin sudah tumbuh dewasa, jalan ini akan tetap ada untuk selama-lamanya nih adik-adik. Selalu ada dua pilihan ini. Nah, jadi kita sebut saja dia siapa ya namanya ya? Si Bambang saja kita panggil ya, Mas Bambang. Nah, jadi si Bambang ini
dia mengikuti jalan yang lebar nih adik-adik. Emangnya di jalan yang lebar itu ada apa sih adik-adik? Di jalan yang lebar itu ramai sekali, ada banyak orang nih. Nah, tapi apa yang mereka lakukan adik-adik? Wah, mereka berpesta pora. Mereka melakukan segala hal yang mereka suka. Semua hal yang mereka suka, bahkan termasuk menyakiti hati Tuhan. Seperti apa adik-adik contohnya? Seperti berbohong, seperti tidak patuh pada orang tua. Terus, nah ada juga adik-adik yang minum nih adik-adik. Wah, minum minuman yang memabukkan. Tidak boleh ya adik-adik ya. Nih ada juga yang mencuri tuh adik-adik. Wah, ada yang mau bertengkar, bahkan ada yang mau berantem. Semuanya yang diinginkan dari dalam hati. Kita kan selalu begitu kan. Misalkan kita dibales nih sama orang, terus kita mau balas dia. Wah, kita balas aja. Kita balas 2 kali lipat, lebih jahat. Nah, itu boleh nggak adik-adik? Nggak boleh ya. Tuhan selalu bilang apa? Balas kejahatan dengan kebaikan. Begitu juga tadi ada yang mencuri. Boleh nggak adik-adik mencuri? Tidak boleh. Nah, tapi adik-adik, setelah si Bambang ini ngikutin sekian lama, yang diikuti di jalan besar tadi, yang orang-orang banyak tadi itu, semuanya berjalan menuju kepada kebinasaan adik-adik. Jadi yang tadi pada berbohong, yang pada mencuri, yang pada tidak taat sama orang tua, semuanya yang menurut diri mereka itu menyenangkan untuk dilakukan, itu semua menuju kepada, iya betul, menuju kepada kehancuran, perpecahan, dan kebinasaan. Atau apa adik-adik? Kata lainnya, masuk ke dalam neraka adik-adik. Karena biasanya nih, apa yang menyenangkan dan tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu semua akan membawa kita kepada kebinasaan. Seperti tadi ya, berbohong, mencuri, terus bersaksi dusta, sama seperti berbohong ya adik-adik ya. Semuanya itu memang terlihat menyenangkan adik-adik. Bahkan saat orang-orang yang sudah dewasa ini tadi nih adik-adik, ada yang minum adik-adik, ada yang berpesta-pesta pora, ada yang berantem-berantem, pukul-pukulan. Wah, mungkin menurut mereka keren kayak gitu ya adik-adik. Tapi sebenarnya semuanya hanya membawa mereka menuju apa? Iya betul, kebinasaan. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Semakin mereka mencoba untuk menyelamatkan diri mereka, semakin mereka jatuh di dalam kebinasaan. Nah, untuk mereka bisa keluar dari jerat maut ini adik-adik, mereka berupaya untuk melakukan hal-hal supaya mereka selamat nih, tapi dengan menggunakan kekuatan mereka sendiri adik-adik. Seperti contohnya, mereka mau bebas dengan cara merokok, dengan cara minum minuman keras, mabuk-mabukan, lalu menghambur-hamburkan uang dengan pesta pora. Nah, itu semua tidak menyelamatkan mereka adik-adik. Itu semua tidak membuat mereka menjadi merasa jauh lebih baik, tetapi malah membuat mereka semakin apa? Semakin jatuh di dalam kebinasaan atau masuk ke dalam apa? Neraka. Dan tidak ada kekuatan manusia apapun dan siapapun yang bisa menyelamatkan mereka, kecuali siapa?
Iya betul, kecuali Tuhan Yesus adik-adik. Nah, karena si Bambang dia bertobat. Dia tidak bisa menggunakan hanya kekuatannya dia sendiri adik-adik. Kita juga begitu. Tidak bisa kita hanya menggunakan kekuatan kita sendiri untuk keluar dari masalah kita adik-adik. Tapi kita butuh siapa? Tuhan Yesus. Nah, ketika kita sudah bertobat, kita menyerahkan hidup kita buat Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan membimbing kita ke jalan yang satu lagi. Jalan yang apa adik-adik? Yang sempit ini adik-adik. Nah, di jalan yang sempit ini memang sangat sepi dan terlihat sangat membosankan ya adik-adik. Nah, seperti baca Alkitab lagi hari ini. Aku kan mau main game. Terus aku harus berdoa lagi. Padahal aku sudah lapar sekali nih. Terus memang harusnya kita berpuasa ya. Padahal aku lagi pengen banget makan pizza, Mommy. Nah, sepertinya jalan yang kecil ini itu membosankan adik-adik. Dan hanya sedikit nih orang-orang yang mengikuti jalan ini. Nah, gak hanya itu, bahkan kita ikut Tuhan Yesus juga. Banyak orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan Yesus, lalu mengolok-olok kita karena kita ikut sama Tuhan Yesus. Mungkin di sekolah kita dibilang, ih, Tuhannya yang ada 3 itu ya. Ih, Tuhannya yang di kayu salib gak pakai baju. Ih. Nah, kita pasti akan merasakan seperti itu adik-adik. Mungkin kita diolok-olok karena kita ikut Tuhan Yesus. Nah, itulah di jalan yang kecil ini akan sangat berat sekali untuk terus berjalan di jalan yang sempit ini. Begitu juga kita harus menjaga iman kita. Sangat berat sekali. Dan tidak banyak orang yang melakukan itu adik-adik. Tapi saat kita terus mengikuti jalan yang kecil itu, kita akan sampai kepada siapa? Betul, kita akan sampai kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat kita semua. Karena Tuhan Yesus juga mengalami hal itu loh adik-adik. Waktu dia mau disalibkan, Tuhan Yesus juga diludahi. Tuhan Yesus diolok-olok. Sama seperti kita mengikuti jalan yang sempit. Jadi kita harus mengikuti teladannya Tuhan Yesus. Memang mengikut Tuhan itu tidak gampang adik-adik. Apalagi kita suka terombang-ambing ya iman kita kadang sama teman-teman kita yang dari luar. Wah, gak apa-apa guys. Kamu gak usah terlalu rohani. Nih, kamu cobain rokok. Mungkin nih adik-adik nanti yang mau masuk ke dalam SMP nih suka ditawar-tawarin kayak gitu. Nah, akan banyak ditawar-tawarin kayak gitu adik-adik. Nanti semakin adik-adik besar, cobaannya akan semakin besar dan semakin banyak. Tapi adik-adik, kita harus selalu menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita bisa menjaga iman kita kepada Tuhan Yesus, kita menghargai nih diri kita ini sebagai baitnya Tuhan, pasti kita akan sampai kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu maha melihat loh. Tuhan Yesus itu melihat pada saat kita lewat di jalan yang kecil itu. Dan pada waktunya nanti kita akan sampai kepada Kristus. Nah, oke, adik-adik, itu adalah cerita untuk hari ini. Jadi ada jalan yang lebar sekali, tapi menuju kepada kebinasaan. Dan ada jalan yang sempit, yang sedikit orang ikut, tetapi menuju kepada kerajaan surga, yaitu adalah kerajaannya Tuhan adik-adik. Nah,
Adik-adik, seperti yang tadi Kak Adri udah jelaskan di awal-awal ya, jalanan yang Kak Adri maksud bukanlah jalanan seperti jalanan aspal ya, tapi ini adalah pilihan hidup kita semuanya. Kita ini selalu diperhadapkan dengan dua jalan adik-adik, ada jalan kebenaran dan ada jalan yang menuju kebinasaan nih adik-adik. Nah, jalan menuju kebenaran itu mahal sekali harganya, karena harus kita bayar dengan rajin membaca Alkitab. Kita harus rajin berdoa, dan mungkin adik-adik juga berpuasa adik-adik. Nah, ini semua gak semua orang yang ada di dunia ini lakukan nih adik-adik. Jadi gak semuanya melakukan apa yang kita lakukan ini adik-adik, membaca Alkitab, rajin memuji Tuhan, dan semuanya yang buat Tuhan Yesus. Kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus, dan kita harus menjaga iman kita selalu kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, begitu jadinya cerita untuk hari ini nih adik-adik. Begitu mudah bagi orang-orang di luar sana mungkin tidak mengandalkan Tuhan Yesus, tapi Kadri yakin dan percaya kita semua ini adalah anak-anaknya Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan. Di saat apapun, kapanpun kita butuh Tuhan Yesus, kita harus selalu rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang maha melihat. Tuhan melihat kita semua. Oke adik-adik, kalau begitu ada ayat hafalannya nih adik-adik. Ayat hafalannya ada di Yohanes 14 ayat 6 yang bunyinya, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Lagi ya, Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oke adik-adik, itu di ayat hafalannya ya tadi ya. Ayo adik-adik dihafalkan dan nanti dikirimkan di dalam grup ya. Oke, kalau begitu sudah selesai firmannya pada hari ini. Kita tutup di dalam doa. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah, kami muliakan. Terima kasih ya Bapa atas firman yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Biar apa yang telah kami dengarkan Tuhan Yesus dari dalam firman-Mu Tuhan Yesus bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Kami jaga iman kami Tuhan Yesus sampai kami besar nanti ya Tuhan Yesus, supaya Engkau dapati kami tetap setia Tuhan Yesus sampai akhir. Terima kasih ya Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kalau begitu sampai jumpa di minggu depan. Dadah. Wah, gimana adik-adik pasti bermain berbakat dong. Pastinya luar biasa Bapak. Nah, wah gak kerasa nih kita udah selesai ibadahnya ya. Nah, sebelum kita berpisah, kita ingin menyanyikan lagi satu pujian. Satu penyembahan. Satu penyembahan. Cintamu yang
ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya